Jadi pada dasarnya apa? Pada dasarnya semua manusia itu memiliki kebebasan karena itu fitrah. Bila ditanya salah satu fitrah manusia apa? Merdeka. Maka kalau manusia ditindas, dipaksa, itu nggak enak rasanya. Kayak Anda bangun subuh dipaksa di Banyur, betengen lah, dibanding aja sadar sorangan ini kacai. Beda rasanya. Kan begitu. Maka sebetulnya pertanyaannya kemudian dia milih masih tidur atau dia milih pergi ke air, itu syaratnya kan dia tahu dulu. Kalau dia yang disebut dengan sadar kan gitu ya, yang disebut dengan sadar, oh saya subuh itu kan sholat itu kebutuhan saya dan Allah nggak butuh sholat saya, yang butuh itu saya. Maka ketika Anda sadar berbicara kebutuhan, ya udah pergi ke air, ambil wudhu walaupun tertiris-tiris, nah kan gitu ya. Polanya kan begitu. Jadi kenapa manusia itu merdeka, kemudian manusia dalam berikhtiar itu pasti akan menentukan pada pilihan. Ya. Saya masuk ngomong hidup itu pilihan. Dan untuk menentukan pilihan kita butuh pengetahuan. Pengetahuan apa? Tentang hukum-hukum memilih. Oh, orang lamun milih awalnya seperti kia bakal kia. Kan gitu bener. Nah pertanyaan saya, Anda bisa ngomong bakal kia, lamun terbuka pengetahuan. Jadi pada dasarnya apa? Pada dasarnya adalah bagaimana Anda bisa memahami diri Anda sebagai manusia yang bebas. Itu satu. Maka sekali lagi, rasa dipaksa itu enggak enak. Yang kita butuhkan ketulusan yang ada dalam hati. Maka muncullah dari kemerdekaan manusia itu dalam berikhtiar, nama lainnya adalah ikhlas. Ngalir begitu saja. Pertanyaannya, bagaimana bisa muncul ini? Sedangkan kita itu merdeka. Orang mau merdeka apa? Lamun milih kusorangan makan sok ikhlas. Berarti sok akhirnya rek lebaran, milih baju baru dah. Di Indonesia unggul ya teh. Kudu ganti baju anyar teh. Anda pilihan baju berarti ketika Anda milih baju itu kan pakai pengetahuan. Oh iya baju cocok yang urang, oh iya henteu. Udah mah mungkin salik lebaran beli baju renang. Mungkin wae sih. Kan bebas aja nya. Kan pertanyaannya, kenapa salik milih baju renang? Mungkin pengetahuan salik ada orang mah baju ngarek lebaran melahan kupat, orang mah darek renang ke kolam. Kan bisa jadi bener gak? Tergantung pengetahuan yang dibangun oleh salik. Paham ya? Dia orang tuh bisa, saya tuh memilih baju renang, tuh bisa. Nah karena pilihan dia itu bebas. Gitu ya. Dia membahas anak dalam Islam pun arek sholat nama kayak kunut, nantinya bebas ya guys, pilihan anak pengetahuannya yang berbeda kan gitu. Oh iya mah pengetahuan anak, sholat subuh mah kudu pakai kunut. Oh iya mah pengetahuan anak, ada orang mah kudu pakai kunut dia ada asup karena rukun sholat dan sebagainya lah gitu. Dua-duanya memiliki pengetahuan yang berbeda sehingga kesimpulan yang berbeda sehingga memilih jalan yang berbeda. Jadi orang terkudu megak ente kudu kunut sih teh. Oh, sholat kunut misalkan, kan gitu ya. Jadi pola yang harus dibangunnya apa? Manusia itu memiliki kemerdekaan. Dia harus sadar dulu itu. Oh, itu bebaturan orang depan merdeka. Tapi ingat, dari kemerdekaan itu, ketika kita memilih dengan kemerdekaannya, maka yang lahir so dijodohkan jeung neangan jodoh sorangan, kumaha rasana? Beda kan? Beda. Neangan jodoh sorangan mah karena penuh keikhlasan. Beda kan? Tapi lamun urang dijodohkeun, aduh. Ya sih urang teh gitu ya bahasa. Nah, itu pola-pola yang harus coba dipikir bahwa sekali lagi secara fitrah manusia itu memiliki kebebasan. Dan kita nggak bisa merenggut kebebasan manusia itu. Di sini misalkan sekian orang, satu sama lain punya kebebasan dan nggak usah diganggu kebebasannya. Tugas kita hanya apa? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Yakuza, yakin usaha sampai.
menasehati dan mengingatkan. Itu gitu. Bisa jadi menasehatinya itu dengan menambah pengetahuan yang baru di luar pengetahuan yang dia miliki. Itu bahasanya kan gitu. Sehingga naonnya, misalkan itu babaturan teh kunaon hulang-hulang. Si eta mah pan ada bae da merdeka ieu. Kur mikiran nyen makalah hese. Masih nyen makalah teh kan gitu ya. Kur mikiran kan kerenangan pengetahuan. Dong mau orang mah lihat sorangan misalkan tanpa mau bertanya kepada orang lain yang lebih tahu. Artinya dia tidak mau memilih jalan yang lain, kan memilih sendiri kan, nanyakeun atuh ka batur. Kan tugas kita cuma begitu. Atau misal yuris tuh bisa nyen makalah bisa teh nanya gitu kan dari dirinya. Satu sama lain memiliki kemerdekaan yang disatukan menjadi sesuatu yang lahir dari nilai-nilai keikhlasan. Kan nggak golosor gitunya. Kayak gini, Anda baheula ku guru sok loba PR atau ku guru lah ku dosen ku dosen sok loba tugas. Pertanyaan saya, tugas dipaksa atau tugas karena pilihan Anda? Paksa. Oke, menurut Anda dipaksa. Dosen punya kemerdekaan? Punya. Anda punya kemerdekaan. Satu sama lain mahasiswa dan dosen punya kemerdekaan. Maka ketika Anda sudah menentukan pilihan, apa yang harus dilakukan? Tanggung jawab. Isukan saya marek nyin acara seminar internasional. Ngomong gitu teh berarti milih. Dia bebas kan rek nyin seminar atau moal kumaha urang mah. Tapi pertanyaannya, ketika dia sudah menentukan pilihan, apa yang dia lakukan? Harus tanggung jawab. Dan ini adalah bagian dari yang disebut usaha atau ikhtiar. Jadi runut ikhtiar itu berdasarkan pada keikhlasan dalam diri kita untuk memilih. Oke ya, harus pahami dulu satu. Manusia, setiap individu punya kemerdekaan. Itu aja dulu. Dan kemerdekaan itu termasuk dalam hal memilih, dia punya kemerdekaan masing-masing. Jadi ikhtiar manusia itu merdeka. Mana rek bogoh ka urang rek bogoh ka mana bodo amat. Ih ka bogoh urang kawin jeung batur bodo amat, da merdeka. Pan geus dicincinan ku urang teh geus dicangcang, terus dia punya kemerdekaan secara fitrah. Punya kemerdekaan ya udah mangga. Kan gitu ya. Terus orang kenapa galau gara-gara ditinggalkan kawin misalnya. Terus bobogohan lila ditinggalkan kawin galau. Kurang sababna. Sebab dia tidak sadar dan paham bahwa orang lain punya kemerdekaan. Contoh, supir angkot. Biasanya supir angkot sok naon ngarokok. Lamun dia ngarokok nyaman. Coba. Di tukang teh ibu-ibu unggul yang udah letik. Kalau dia sadar orang lain punya kemerdekaan, maka dia berhenti ngerokok. Begitupun juga siapa? Penumpangnya sadar, oh supir kita kan bukan kemerdekaan, sok emang ngerokok mah enggak. Kan jadi apa? Terbentuk suasana yang menarik, ya kan itu jadi harmonis, benar nggak? Neng, walaupun neng geus di hitbah ku AA, bisirek nikah jeung batur masuk. Indah. Kenapa begitu? Karena satu sama lain punya kemerdekaan. Jadi prinsip kemerdekaan itu, kenapa bab kemerdekaan manusia itu di bab 3 setelah dasar-dasar kemanusiaan? Karena kita udah selesai kan itu esensi manusianya apa kan gitu. Nah, sekarang masuk pada wilayah, oh orang teh jelemanya. Tapi bener teh orang jelema secara esensi kan banyak pertanyaan juga. Yang kedua, lamun orang geus bener jelema kan gitu. Nah, ini baru berbicara kemerdekaan manusia. Dan manusia yang merdeka itu manusia yang pasti akan berusaha sesuai kemerdekaannya. Kalau misalnya ada manusia dia merdeka, iya. Kemudian dia tuh diam aja nggak berusaha dan lain sebagainya, ya udah itu pilihannya. Berarti pilihannya diam.
Tapi pertanyaannya, kenapa dia diam? Karena pengetahuannya yang dia miliki menyuruh dia diam. Maka yang ketiga yang paling penting dalam berikhtiar adalah pengetahuan. Jadi kalau ditanya pengalamannya kolot ininya, Pak reka mana? Rek liar. Jadi Pak reka mana? Ikhtiar nyangan kamana we jangan kumasuku. Kolot kan sok itu nya biasa. Aku pertanyaan saya, oh ikhtiar teh rek naon sih Pak yang nganaon? Mikir itu ya. Padahal ya tidak pilihan kolotnya gitu ya gitu benar. Oke, itu landasan pertama tentang ikhtiar yang disebut dengan kemerdekaan manusia. Jadi ingat, kalau satu sama lain saling menyadari kemerdekaan masing-masing, maka yang muncul apa? Manusia yang harmonis, kelompok yang harmonis. Untuk Anda Yunda HMBC Indonesia, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya.